Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iranita Haryono SPT MSI, dosen program studi agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidendre Trapa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Untuk semester ini, saya dipercayakan mengampu salah satu mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah Manajemen Agribisnis. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini secara umum mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen agribisnis, karakteristik dan implikasinya terhadap manajemen agribisnis, kemitraan agribisnis, manajemen risiko dalam usaha agribisnis, manajemen produksi dan persediaan dalam agribisnis, fungsi manajemen pemasaran dalam agribisnis, peran agroindustri dan peluang nilai tambah agroindustri, serta merancang strategi usaha. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen agribisnis antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen dan manajemen agribisnis serta aplikasinya dalam kegiatan agribisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kemitraan dan ruang lingkup kemitraan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis resiko serta jenis resiko dalam usaha agribisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen produksi dan persediaan dalam agribisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen pemasaran dalam agribisnis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis agroindustri nilai tambah agribisnis. Yang kedelapan, mahasiswa mampu merumuskan strategi pengembangan usaha dalam bidang agribisnis. Bahan ajar yang saya gunakan berupa presentasi dalam bentuk PowerPoint, buku ajar, artikel hasil penelitian yang sesuai dengan FPS. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah manajemen agribisnis dilakukan dengan sistem blended yang menggabungkan antara pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara luring. Adapun teknik pembelajaran yang saya ajarkan menggunakan DIA, delivery, interaktif, dan assessment, di mana pada aspek delivery, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka, maupun pembelajaran secara daring. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada mahasiswa. Selanjutnya, pada aspek interaktif, teknik pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab, maupun diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran serta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Terakhir, pada aspek asesmen, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang saya bawakan. Sementara untuk sistem penilaian meliputi: yang pertama, kehadiran dan keaktifan; yang kedua,
tugas mandiri dan tugas kelompok. Yang ketiga, ujian tengah semester. Yang keempat, ujian akhir semester. Dengan masing-masing persentase penilaian yang sesuai dengan yang telah disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian terdiri atas 25% kehadiran, 25% tugas, 20% ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Selanjutnya, saya mohon izin menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah manajemen agribisnis melalui metode luring. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen agribisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemitraan agribisnis. Namun sebelum kita masuk pada teori, adik-adik silakan mengisi presensi kehadiran agar ini sebagai bukti bahwa adik-adik hadir di kelas hari ini pada materi kemitraan agribisnis. Silakan. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sistem agribisnis. yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian agribisnis. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pola kegiatan agribisnis. Oke, sebelum masuk di inti dari mata kuliah ini, Ibu mau sekedar melakukan refleksi mata kuliah di minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak tentang materi kita minggu lalu? Ada? Ada? Oke, coba Harum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen. Adapun yang dibahas pada pertemuan sebelumnya itu yang terkait fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dapat dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana atau alat manajemen, di mana alat manajemen tersebut dikelompokkan menjadi 6M. Yang pertama, man atau manusia, yaitu faktor utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia tidak hanya berperan sebagai faktor produksi di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, money. Pada perekonomian modern, uang berperan sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, untuk melakukan berbagai kegiatan perusahaan diperlukan yang namanya sebuah uang. Nah, di mana uang digunakan untuk membayar gaji dan upah, membeli bahan baku, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, material atau bahan-bahan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi, sebab bahan-bahan merupakan faktor pendukung utama dalam proses sebuah produksi. Nah, yang keempat, mesin. Pada era teknologi saat ini, penggunaan alat dan mesin sangat penting dalam proses melaksanakan kegiatan perusahaan, di mana alat dan mesin berguna sebagai pembantu manusia agar proses produksi dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar. Nah, yang kelima yaitu metode. Agar suatu kegiatan lebih berdaya guna dan menghasilkan guna, manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, dan yang terakhir yaitu market. Bagi perusahaan, pasar merupakan sarana manajemen yang sangat penting. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksinya, tujuan perusahaan tidak mungkin dapat tercapai. Nah, itu saja. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, coba Fani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi sebelumnya mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan usaha untuk mencapai tujuan dengan cara terbaik, yaitu dengan mengeluarkan waktu dan uang yang paling sedikit, biasanya dengan penggunaan fasilitas yang ada
yang sebaik-baiknya. Kemudian adapun fungsi manajemen itu sendiri sebagai satu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengkoordinasian, dan pengarahan. Baik, terima kasih. Oke, jadi dalam satu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal itu harus melakukan fungsi manajerial, di mana melalui dengan fungsi manajemen. Para ahli sudah sepakat, adapun fungsi-fungsi manajemen itu meliputi yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua itu fungsi pengorganisasian, yang ketiga itu fungsi pengarahan, yang keempat itu fungsi pengkoordinasian. Dan ada beberapa para ahli juga yang menambahkan yang pertama itu penyusunan pegawai, yang kedua itu penyusunan sumber-sumber daya. Namun itu kembali kepada tujuan dari organisasi apa yang akan mereka capai. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, apakah masih ada mahasiswa yang ingat tentang bentuk-bentuk organisasi dalam agribisnis? Oh, ya, coba saudara Iswan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan. Jadi bentuk-bentuk organisasi. Nah, badan usaha sering disebut dengan istilah perusahaan. Adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, adapun macam-macam badan usaha, pembagian badan usaha dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, badan usaha menurut lapangan usaha yang terbagi 4 poin, yang dimana yang pertama badan usaha pertanian, yang kedua badan usaha perdagangan, yang ketiga badan usaha industri, yang keempat badan usaha ekstraktif. Nah, yang kedua badan usaha menurut kepemilikan modal. Yang pertama badan usaha negara, yang kedua badan usaha swasta, yang ketiga badan usaha campuran, yang ketiga badan usaha berdasarkan tanggung jawab anggota. Dibagikan menjadi 2 poin. Yang pertama badan usaha di mana pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh dalam usaha maupun pribadinya, misalnya perusahaan, perorangan, dan firma. Yang kedua, badan usaha di mana pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas hanya pada harta, benda, dan diikutsertakan dalam usaha saya. Dan yang terakhir, badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaan tenaga mesin dan tenaga manusia. Yang pertama, badan usaha padat modal, yang kedua badan usaha padat karya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Saya rasa cukup ya untuk materi yang minggu lalu. Jadi kita akan lanjut pada materi kita hari ini, di mana konsep agribisnis menurut Sukartawi tahun 1991. Agribisnis itu berasal dari 2 kata, ya, agri dan agri yang artinya bisnis, dari bahasa Inggris yang artinya usaha. Oke. Jadi agribisnis adalah suatu usaha yang terjadi yang meliputi keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian. Sedangkan
begini Bu, saya ingin bertanya, apakah ada keuntungan dan kerugian dalam kemitraan? Oke, bagus ya pertanyaannya tidak. Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menjalin mitra? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan temannya? Ada lagi? Saya bisa menjawab? Oke, Fitria, silahkan. Fitria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anidah. Apakah ada keuntungan dan kerugian dalam bermitra? Ya, ada. Apabila petani melakukan kerjasama dengan mitra, maka petani tersebut tidak berfungsi dalam memasarkannya karena ada mitra yang langsung membeli hasil pertaniannya, yang artinya pasar dari hasil pertanian petani akan dijamin oleh mitra. Tetapi ada juga kerugiannya, semisal apabila harga di pasar meningkat, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap produk atau hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, karena harga tidak bisa berubah, harga sudah ditetapkan oleh mitra. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi setiap dari kemitraan itu pasti ada keuntungan dan Kelemahan. Ya, di mana keuntungannya itu apa? Terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan antara petani dan mitra. Ya, jadi petani tidak perlu mencari pasar sendiri. Mereka sudah ada pasarnya masing-masing. Karena kendala selalu yang menjadi kendala terhadap petani itu adalah menjual hasil pertaniannya ya. Itu adalah keuntungan dari kita bermitra. Nah, ini yang terakhir itu adalah pola kerjasama atau biasa disingkat dengan KOA. Nah, di sini ada lihat kelompok mitra itu harus menyiapkan lahan, sarana dan tenaga kerja. Seperti gambaran seperti ini. Perusahaan mitra itu menyiapkan biaya, modal, dan teknologi serta manajemen. Pola kemitraan awal merupakan hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi untuk pengusaha atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Ya, contohnya itu tadi kayak peternakan ya. Kerjasama mitra itu beberapa itu biasanya begitu. Peternak menyediakan peralatan lahan, kandang ya, kandang dan sarana kandang. Terus biaya mulai dari bibit, pakan, ternak ayam itu sendiri disediakan oleh mitra, serta manajemennya dalam pemeliharaan itu diatur oleh mitra. Oke? Nah, ada ini keuntungan dan kerugiannya, mungkin nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai pola kemitraan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ada tidak dari mahasiswa yang mampu melakukan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah tadi Ibu bawakan? Ada tidak? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang disampaikan tadi, bahwasanya kemitraan usaha pertanian itu merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan juga keterampilan, di mana hal ini didasari dengan sikap saling percaya
antara perusahaan mitra dan juga kelompok mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan. Kemudian selanjutnya ada 5 pola kemitraan dalam agribisnis. Yang pertama itu pola kemitraan inti plasma, kemudian yang kedua pola kemitraan subkontrak, kemudian yang ketiga itu pola kemitraan dagang umum, kemudian yang keempat pola kemitraan keagenan, kemudian yang kelima adalah pola kerjasama operasional kemitraan atau pola kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Dari masing-masing pola yang ada terdapat kemudian kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pola tersebut. Jadi untuk itu jika ingin membangun menjalin kemitraan, petani itu harus lebih dahulu melakukan menjalin kontrak kerjasama yang jelas dan juga tentunya menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulan kuliah kita pada hari ini yang pertama itu apa itu agribisnis? Agribisnis adalah konsep yang utuh, yaitu mulai dari proses produksi hulu sampai dengan proses hilir ya. Yang kedua itu kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada 5 pola kemitraan agribisnis ya. Sudah dijelaskan dari saudara Kayum. Yang pertama itu ada pola kemitraan plasma. Yang kedua itu pola kemitraan subkontrak. Yang ketiga itu ada pola kemitraan yang keempat itu ada pola kemitraan agenan. Yang kelima itu ada pola kemitraan Oke, bagus ya. Saya rasa kalian paham ya dengan apa materi yang Ibu bawakan tadi. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Misalnya nanti kalian akan menjalin kerjasama atau
Oke, kalau sudah ada, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian penyampaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.